Selamat malam, selamat petang Bapak Ibu Saudara. Salam, apa kabar hari ini? Kiranya saudara-saudara diberi kekuatan lahir batin oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam pelayanan ibadah rumah tangga secara online yang akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing karena situasi keprihatinan bersama yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Mari saudara, kita memasuki ibadah rumah tangga. Kita mengambil saat teduh. Kebaktian kami pada saat ini kami lakukan di dalam terang kasih Tuhan Allah Bapa. Damai sejahtera Yesus Kristus Sang Putra dan kuasa Roh Kudus. Salam kasih karunia ada pada saudara. Amin. Mari memuliakan Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal dan abadi kasih-Nya, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Petang malam hari ini Tuhan, kami kembali bertelut di hadapan-Mu bersama dengan anggota keluarga kami. Kami menyadari bahwa kami memiliki kelemahan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pengampunan kepadamu, sehingga ada pemulihan, ada pembaharuan di dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam ibadah atau kebaktian rumah tangga pada saat ini, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Karena kekuatan hidup kami tidak bergantung dari makanan jasmani atau roti dan sejenisnya. Tetapi kekuatan hidup kami juga bergantung dari firman Allah sebagai makanan rohani bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Inilah doa kami, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini saya mengambil bacaan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Begini firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku,
Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai nas kita, saya mengambil ayat yang ke-27 yang demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat sekali lagu dari sejak anak-anak, ya, lagu yang sering dinyanyikan oleh para pamong anak remaja yang diajarkan kepada saya khususnya, mungkin juga kita semua ketika kita mengikuti kebaktian anak dan remaja atau sekolah minggu yang diajarkan oleh para guru-guru sekolah minggu atau pamong anak dan remaja. Lagu itu berjudul Mencari Damai. Nah, kalimat lagu itu mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira damai sejahtera seperti apa toh yang kita inginkan itu? Mungkin kita ingin mendapatkan damai sejahtera dengan pergi ke tempat hiburan. Macam-macam orang mencari damai sejahtera itu. Tapi kenyataannya Ibu Bapak, setelah orang kemudian pergi ke tempat hiburan, sekembalinya dari sana, orang bisa kembali uring-uringan sama istri, sama suami. Orang kembali gelisah, kembali takut. Ada orang beranggapan juga aku damai kalau aku minum obat. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, apa yang didapatnya setelah minum obat? Karena hatinya belum damai sesungguhnya. Jadi obat itu hanya sekedar menjadi doping raganya, doping fisiknya. Tapi hatinya ini belum terobat. Kenyataannya dia bukan tambah sehat, tapi tambah sakit. Penyakitnya nggih tambah. Artinya kalau kita melihat dan mengamati ada banyak orang yang salah mengartikan kata damai sejahtera atau memaknai kata damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ditawarkan dunia sesungguhnya bukanlah damai sejahtera. Mungkin orang bisa sejahtera dengan mengukur kriteria sejahtera itu, parameternya diukur dengan uang. Sejahtera dengan uang.
tapi belum tentu hatinya damai. Mungkin orang mengukur dengan parameter bahwa sejahtera itu adalah dengan pangkat, dengan kedudukan. Tapi setelah pangkat dan kedudukan itu didapat, belum tentu hatinya damai. Ternyata banyak musuh, banyak yang menjegal, banyak yang kemudian iri hati terhadap pangkat dan kedudukannya sehingga dia tidak nyaman. Atau mungkin orang menganggap bahwa hatinya damai sejahtera karena agama. Tetapi setelah orang demikian kusuknya dengan agama, akhirnya kemudian orang memiliki paham fanatik yang sempit atau fanatik yang dangkal. Sehingga orang menganggap orang lain yang tidak seiman dengannya itu kemudian dianggap sebagai musuh. Hidupnya terancam, merasa banyak musuh, punya sindrom ketakutan, punya paranoid, punya fobia. Kita pun juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Dan orang Kristen itu jatuh dalam pemikiran, kita ini minoritas, kita ini terancam, kita ini banyak yang membenci dan banyak yang menolak. Lalu ini menjadi fobia kita untuk mengalirkan kasih. Menjadi ketakutan kita, bukan jadi bahasa kasih kita kepada dunia, tetapi justru kita tidak berani keluar karena identitas kekristenan kita, karena kita mengidap yang namanya sindrom minority complex. Sindrom minoritas yang akut, yang justru kemudian membuat kita menjadi pribadi yang tertutup, sulit bergaul, sulit serawung dengan dunia dalam arti sesama kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengukur kedamaian itu dengan apa yang ada di dunia, kita akan menjadi kecewa. Kita akan cepat sekali kecewa oleh keadaan yang kita pikir harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ibarat kualitas celana begitu, kita ini kemudian kualitas celananya yang seperti mudah robek. Tapi juga ada kualitas celana yang baik, yang bagus, yang enggak gampang robek. Saudara-saudara, begitu pula kehidupan manusia, kualitas hidup manusia. Gumantung di hati damai itu. Ada orang yang hatinya itu mudah terluka, mudah berpikir negatif, mudah tidak percaya kepada orang lain, mudah tersinggung, mudah berprasangka buruk, mudah curiga. Ini ibarat celana yang gampang robek. Tapi juga ada kualitas hati yang baik, yang dihantam berbagai badai kehidupan, yang dihantam berbagai masalah, persoalan, mendera hidupnya. Tahes saja. Orang Malang itu tahes saja, tegar saja, sehat saja. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata gondelane niku ingkang beda. Orang yang terluka, orang yang mudah tersinggung, orang yang cepat marah, orang yang penuh iri hati, punya akar pahit kehidupan,
kadang juga disebut pribadi yang sulit, seperti celana yang gampang sobek. Karena kualitas hatinya itu rentan sekali ya, mutung, rentan sekali ceklek, rentan sekali ngambul, karena gondelane itu beda. Ukuran damai bagi dia bisa jadi bukan lagi Tuhan, tetapi harapan-harapan, keinginan-keinginan palsu, di mana dia gantungkan itu pada dunia. Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ini Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus pada kita. Di mana masih dalam minggu-minggu Pentakosta, minggu-minggu bulan Gospel ini kita diingatkan karya Roh Kudus. Di dalam perikop ini yang dikatakan apa? Karya Roh Kudus itu menolong, menyertai, ayat 17, menghibur, di ayat 26, mengajarkan, mengingatkan. Bapak Ibu, kita butuh penolong karena kita ini manusia yang belum sempurna. Kita butuh diajar karena kita bukan manusia yang sudah mentok keilmuannya. Tuhan Yesus katakan, rahayu wong kang ngorong, haus akan kebenaran. Karena kita belum menjadi pribadi yang sempurna. Kita butuh diingatkan. Karena kita ini rentan jatuh dalam kesalahan juga. Kita punya blind spot, punya titik lemah, titik buta yang tidak bisa kita lihat. Contoh adalah delok ditoke dewe-dewe. Ya, ini Bapak, kesulitan. Melihat kupingnya sendiri atau telinganya sendiri tanpa cermin, kesusahan gitu. Karena itu kita butuh diingatkan. Barangkali kalau gitok kita ini ada kotorannya, barangkali gitok kita ini ada panunya, begitu. Kita butuh juga diingatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada kita. Maka saudara-saudara, kalau kita mau punya hati yang berkualitas, punya hati yang penuh damai, sejahtera, maka gundelanlah atau berpeganglah pada Tuhan Yesus Kristus. Carilah damai itu bukan apa yang ada di dunia, yang ketok melok-melok tetapi membuat kita justru semakin jatuh. Seolah-olah itu membahagiakan kita, tetapi kebahagiaannya itu semu, sesaat. Mari kita kembali kepada damai sejahtera, tentrem rahayu, salumnya Tuhan. Karena salumnya Tuhan ini, tentrem rahayunya Tuhan ini datang dari surga melalui Yesus Kristus. Ialah yang menjadi pegangan hidup kita. Ialah yang menjadi andalan kita. Ialah yang menjadi gondelan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi mengiringi ungkapan syukur kita ini dengan Kidung Jemaat 235 bait 1.
ku dengar berkat-Mu turun. Doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih kepadamu. Tuhan mengajarkan kami dengan damai sejahtera milik Tuhan yang dari surga. Bukan seperti damai sejahtera yang dijanjikan oleh dunia dengan segala kegelimangannya. Tuhan, terima kasih atas pemberian-Mu yang terbesar dalam hidup kami, yaitu pengampunan dosa. Itulah yang membuat hati kami merasakan damai sejahtera. Itulah yang membuat hidup kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Di tengah kesulitan seperti apapun, kiranya kami punya kualitas hati yang penuh damai, tidak mudah terluka, tidak mudah untuk curiga, berprasangka buruk, berpikir negatif. Tetapi kami semakin teguh memandang Tuhan dan melihat bahwa Engkaulah sumber kedamaian hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu melewati keadaan terlebih, keadaan yang penuh dengan pergumulan ini. Bersama Tuhan kami dimampukan untuk berjalan dengan tegap dan memiliki semangat kehidupan untuk melanjutkan hidup sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah semua umat-Mu dalam pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan melawatnya, dan Tuhan sendiri yang berkenan menjamah hidup mereka, sehingga setiap umat-Mu yang sakit tetap memandang Tuhan dengan penuh pengharapan sebagai sarana untuk melanjutkan kehidupan. Yang punya pergumulan dalam pekerjaan, dengan ekonomi, dengan anak-anaknya, dengan suami atau istrinya, dalam keluarga mereka masing-masing, kami berserah kepada pertolongan Allah yang penuh kasih, membimbing kami, memimpin kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan pada kami yang setia kepadamu sungguh indah pada waktunya. Itu pula rancangan Tuhan bagi bangsa dan negara ini, bagi gereja kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan membimbing kami semua agar kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Kami serahkan kerapuan diri kami kepadamu ya Allah, sehingga kami dimampukan untuk bangkit, lanjutkan perjalanan ini, berdamai dengan kenyataan dan situasi yang ada. Kami percaya berjalan bersama Tuhan itu penuh dengan kekuatan. Inilah Tuhan syafaat kami serahkan jiwa raga kami dalam istirahat kami malam hari ini. Tubuh jiwa raga kami ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berkenan menyelimuti kami dengan kasih kuasa-Mu. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita bernyanyi kembali dari Roh Kudus Tetap Teguh, Kidung Jemaat 237 bait yang pertama. Roh Kudus tetap teguh, Kau memimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Percayalah, Dia sendiri yang akan menolong, menyertai, mengajarkan, menghibur, menguatkan saudara-saudara dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Mari menerima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang dari surga merahmati saudara-saudaraku semuanya. Damai sejahtera Kristus ada padamu, mengokohkan kehidupan. Roh Kudus menolong, menyertai, menghibur, mengajarkan, mengingatkan saudara-saudara untuk tidak gentar dan tidak gelisah menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangannya. Sebab Tuhan sumber pengharapan yang akan menuntun perjalanan saudara-saudara. Masa lalu, masa kini, juga di masa depan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, demikian ibadah rumah tangga pada saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Amin. Roh Kudus